Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi di siaran langsungnya channel Daily Mama Ai ya. Selamat datang di channel saya. Di siang hari ini saya mau memasak menu untuk sehari-hari ya, bisa dijadikan ide untuk teman-teman yang untuk hari ini. Nah, kalau bunda-bunda ya kebetulan belum masak, boleh dijadikan ide referensi untuk masak sehari-hari gitu. Teman-teman, di sini saya mau memasak soto ayam kuah bening ya. Soto ayam kuah. Untuk bahan-bahannya di sini ya, sebagian bahan-bahannya sudah saya iris-iris ya, sudah saya goreng sebagian untuk mempermudah pemasakan dalam siaran langsungnya gitu, biar gak memakan waktu lama gitu. Jadi sebelum saya siaran langsung itu saya udah diiris-iris dulu sebagian, dan sebagian juga ya ada yang udah digoreng gitu yang memerlukan waktu lama. Sebelumnya saya udah dikerjakan duluan sebelum siaran langsung ini dimulai gitu. Jadi untuk pas saat siaran langsung dimulai, ini adalah proses pemasakan biar nggak lama gitu, jadi tahap akhir gitu ya teman-teman. Di sini untuk bahannya ya, kita langsung aja untuk membuat soto ayam kuah beningnya. Di sini saya menggunakan ayam seperempat. Untuk pelengkapnya ya, ada bihun, soun ya, ini soun. Dan untuk nanti koya, ini untuk koya ya, memakai kerupuk dan dua siung bawang putih yang udah digoreng ya. Ini nanti buat bikin koya ya. Untuk bikin koyanya 2 siung bawang putih yang udah digoreng dan sedikit kerupuk gitu. Nah, untuk soto ayamnya ya, isinya ada ayam seperempat ini. Terus ini memakai soun ya, soun bisa bihun. Nah, ini untuk bahan-bahannya ya, ada ayam, bihun, dan koya. Selanjutnya ini ada toge, tadi udah dibersihin ya, udah dicuci. Dan ada kol juga udah diiris-iris, udah dicuci, jadi nanti tinggal proses penataan ya. Dan ini ada kentang ini udah diiris-iris, udah digoreng juga ya, kentangnya diiris tipis aja gitu. Selanjutnya untuk bumbunya ya, di sini saya mau menggunakan 8 siung bawang merah, terus 7 siung bawang putih. Ada jahe, mana ya jahe? Oh, ini jahe sekitar 3 ruas ya jari, terus ada kunyit sekitar ini ya 2 ya, ada 3 cm 5 cm lah kunyit ya. Terus ada serai 4 batang. Salamnya 3 lembar aja saya memakainya. Terus untuk daun jeruknya ini ada 10 mah gitu ya, ada 10 mah. Nah, terus ada bawang daun juga, Terus ini nanti untuk bikin sambalnya di sini ada cabe ya, cabe rawit, ada cabe merah, itu mah bisa sesuaikan selera. Terus ada bawang putih ya, 2 siung. Pakai kemiri ini sekitar 1 ya, itu 2 belah jadi satu butir kemiri. Nah, itu untuk sambalnya. Untuk kakak James Headfeed, mama bikin apa mah? Untuk kakak James ya, ini saya mau membuat soto ayam kuah bening ya kak, mau membuat soto ayam kuah bening. Ini baru mulai, tapi sebelum mulai siaran langsung saya sebagian udah diproses gitu ya, untuk permudah untuk mempersingkat penayangan gitu. Soalnya kalau pakai dari awal itu memakan waktu banyak gitu. Jadi saat siaran langsung berlangsung, ini semua ya kayak toge, kol udah diiris, udah dicuci, terus untuk kentangnya udah dicuci gitu ya kak. Ini mau bikin kuah bening. Nah, selanjutnya untuk pelengkapnya ya, lanjut aja ke bahan-bahan. Untuk pelengkapnya di sini ada goreng bawang, ini saya beli udah jadi, terus seledri yang udah diiris-iris. Terus ini tomat ya untuk pelengkap, ada jeruk ya, ada jeruk, terus kecap, dan ini untuk bumbu tambahannya ada lada bubuk,
gula, kaldu bubuk, dan penyedap rasa. Mana ya tadi penyedap rasanya? Oh ini, ngumpet. Ya ini gitu ya. Untuk kakak James, nanti aku bikin juga mau lihat cara sama resepnya ya. Boleh kakak ya, untuk kakak James ya boleh ya. Ini untuk kuah soto beningnya. Barangkali ya untuk kakak Taufik, hai juga ya kak. Ini untuk yang baru bergabung, saya mau memasak untuk kuah bening ya, soto kuah bening, soto ayam kuah bening. Lanjut aja ya kak, lanjut aja. Saya geser mungkin ya mana dulu ya. Itu ya. Tadi saya udah mendidihkan air karena untuk si toge ya, untuk si toge kita sisihkan dulu ya, sisihkan dulu untuk toge, engkol, si kentang itu udah jadi. Nah, oh pantas. Ini untuk bihunnya tadi sebelumnya ini udah saya didihkan ya air ya, itu ya udah didihkan air. Kita mau sebentar. Kita mau ini langsung ke inian aja, ke proses apa namanya? Itu udah tadi sedikit udah mendidih ya, untuk merebus bihun. Bukan bihun, ini soun ya. Bisa pakai bihun, bisa pakai soun, itu mah sesuai selera. Di sini saya memakainya bihun ini, enak banget ya, cocok gitu kalau kali membuat untuk soto. Ini enak banget ya, cocok untuk dijadiin untuk pelengkap sotonya. Saya nggak menyebutkan merek ya, tapi bisa dilihat, tapi ini enak banget pokoknya. Nah, kita lanjut ya, itu udah mendidih karena sebelumnya saya memulai siaran langsung, udah saya didihkan, tinggal dimasukkan aja, tinggal menunggu aja gitu, tinggal menunggu aja. Nah, selanjutnya kita belok lagi ke sini ya, belok lagi ke sini itu nunggu bihun. Kita ke bumbunya aja yang dihaluskan. Di sini langsung ke bumbu halus. Bentar, saya sisihkan dulu ya. Untuk kakak mama kalau nggak pakai tomat bisa, nggak bisa kak? Bisa aja, itu sesuai selera ya. Ini karena saya pengen yang komplit, pakai tomat, nggak pakai tomat juga bisa gitu. Terus untuk kakak James, mama saya tidak pakai kentang soalnya kurang suka, kalau diganti pakai apa mama? Bisa di skip aja ya, untuk tomat sama kentangnya bisa di skip aja. Bisa di skip aja. Nah langsung kita bikin bumbu untuk bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya, nah untuk bawang daun, serai, salam, daun jeruk, nanti ini mah dicemplung-cemplungin ya sama lengkuas. Berarti yang di apa namanya, yang dihaluskan itu lada bubuk ya. Sini saya memakai 1 bungkus lada bubuk. Enggak, sisain dikit ya, jangan semuanya. Soalnya saya punya anak kecil nih. Tapi kalau kakak suka pedas boleh 1 bungkus. Nah, terus ini udah ya. Untuk bawang merahnya masukin 8 siung ya, 8 siung. Terus kalau untuk bawang putihnya sekitar ada 7 tadi teh. Oh, ini ada 6 ya. Tadi dipakai, ada 6 ini, ada 6. Tadi 7 cuma dipakai buat ini tambahan ini buat sambalnya. Terus jahe sama si kunyit. Bentar, aku mau iris-iris dulu jahe sama kunyitnya. Untuk bawang merah, bawang putih nanti juga halus ya itu, karena bagusnya sih diiris-iris, cuma tadi udah kadung dimasukin ya, nggak apa-apa, nanti juga ke blend. Nah ini yang dihaluskan itu tadi ya, lada bubuk, bawang putih, jahe, dan kunyit. Ini saya lagi ngiris-ngiris dulu untuk jahenya. Jadi yang ini ya yang dihaluskan, lada bubuk 5 macam, lada bubuk, bawang merah, bawang putih, jahe, sama ini kunyit. Langsung kita blend aja ya, langsung kita blend aja. Untuk bihunnya jangan lama-lama, bisa dimatikan ya. Ini saya matikan dulu untuk bihunnya. Saya angkat sebentar, saya mau angkat dulu bihunnya. Ini udah matang, bihun soun. Soalnya kalau kelamaan nanti kayak bengek gitu. Sebentar ya, untuk sounnya ini jangan lama-lama. Saya cuci dulu pancinya sebentar, ini untuk nanti ngerebus
Untuk si rebus apa namanya untuk sambal. Maaf ya, ini nggak bisa geser dulu kameranya. Nah ini kak ya, si bihunnya jangan lama-lama. Ini si bihun udah apa matang, cukup sebentar aja. Soun. Jadi kita sisihkan ya bareng sama tadi kol, kentang, apa namanya ini si toge. Untuk kol sama kentang itu bisa direbus, bisa juga untuk mentah, tapi nanti kan kuahnya matang ya, ngegolak nggak bisa saya lebih suka untuk yang mentah gitu. Tapi kalau teman-teman suka yang direbus, boleh kolnya sama tengahnya direbus terlebih dahulu gitu ya. Jadi itu tadi ya, bihunnya saya ngangkat dulu bihun. Ini lanjut saya mau memblender si bumbu halusnya. Nah kita geser aja ke sebelah situ. Itu mau tadi udah saya cuci yang bekas bihun ya. Dan ini mau untuk kita panaskan air lagi untuk merebus untuk sambal sotonya. Sebentar saya mau ngeblend dulu ya. Sambil ngeblend ini bisa dipanaskan, nanti saat udah lembut bisa langsung dituang. Lanjut lagi saya mau ngeblend dulu. Nah itu tunggu minyaknya panas dulu ya, ini udah di blend. Tinggal kita masukkan bumbunya. Tunggu minyak panas dulu ya. Ini udah panas, kita tinggal masukkan aja bumbu yang udah di blend tadi. Ya untuk kakak James head atau gimana ya bacanya, bisa di skip untuk tomat dan kentangnya gitu ya, sesuai selera aja. Nah ini kita tumis dulu si bumbu halusnya yang tadi. Ini cuma 5 macam aja ya, karena saya enggak memakai kemiri karena ini saya mau bikinnya kuah bening. Jadi hanya jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan lada bubuk. Nah ini kita tumis sampai wangi ya. Ini bisa setengah wangi ya, bukan setengah wangi. Maksudnya setengah matang bumbunya, bisa dimasukkan untuk daun jeruk, salam, dan serehnya. Ini serehnya belum digeprek. Bentar saya geprek dulu untuk serehnya. Perlunya geprek sereh itu biar si aroma serehnya ya keluar. Nah ini udah dimasukkan ya untuk salam, sereh dan daun jeruknya. Oh dan lengkuasnya ya, lupa. Lengkuasnya kita masukkan aja. Tinggalan. Nah ini untuk sambalnya saya memakai cabai rawit dan cabai merah, terus 2 siung bawang putih dan 1 butir kemiri ya. Ini satu butir kemiri ini untuk bikin sambalnya. Nah di sebelah itu udah mendidih airnya, kita rebus dulu untuk si sambalnya. Jadi untuk sambal soto memakai cabai, bawang putih, dan kemiri ya. Kita itu direbus dulu sampai matang untuk cabai, bawang, dan kemirinya direbus aja. Sambil di sebelah kita menumis si bumbu.
Kakak barangkali ya ada yang mau komentar ya, ini saya lagi santai, boleh kita ngobrol, barangkali ada yang mau komentar. Makasih banyak untuk kakak yang teman-teman yang udah bergabung. Boleh ya kakak sambil kalau mama masih bingung gini mau masak apaan ya, udah siang, boleh kakak langsung belanja ke tukang sayur gitu, langsung bikin soto. Kita bareng-bareng, kalau kebetulan ada bahan-bahannya kita bisa bareng bikin gitu. Nah ini kita sampai tercium wangi ya, sampai tercium wangi si bumbunya. Lalu ini menunggu sampai ini bisa kita masukin si ayamnya ya, si ayamnya. Jadi ayamnya ini nanti mau disuir-suir ya, tapi untuk ngambil kaldunya direbus di air kuahan untuk kuah sotonya gitu, biar ada kuah kaldu alami dari si ayamnya. Ini saya nggak potong ya, satuan aja, biar nanti apa namanya, harusnya dipotong-potong dulu ya, tapi nggak apa-apa, nanti direbus matang ya, dibareng sama apa namanya, sama kuah sotonya gitu. Nanti si ayamnya diambil terus disuir-suir, tulangnya bisa dipakai juga ya, mau disuir-suir, mau diiris-iris kasar boleh gitu, tapi saya nanti ini si ayamnya mau disuir-suir aja. Lalu setelah ini ya boleh kita tambahkan air ya kak, tambahkan air. Kita tambahkan air sekitar itu bisa jadi berapa porsi ya? Di sini saya 11, ini 11 biasanya 400 ml, sekitar 14 dan berarti sekitar 100 seliter setengah gitu ya. Ini 400 ml ya. 108 ya, sekitar 4 atau sekitar 5 ya, biar jadi 2 liter, berarti airnya 2 liter. Biar kuahnya nanti cukup untuk se-RT. Nah, ini udah, kita tinggal tunggu si ayam ini mendidih ya, si airnya mendidih dan si ayamnya mendidih, airnya matang gitu. Kita bisa tutup aja biar cepet gitu, biar cepet ininya. Nah ini kan sambil menunggu si kuah sotonya mendidih, kita bisa ngeinin dulu untuk koyaknya ya. Saya geser ke sini, digeser aja. Nah ini nanti untuk ini mah untuk bahan-bahan pelengkap ya, karena nanti tinggal ditata aja di mangkok, jadi nggak usah dimasukin ke situ, nanti tinggal sesuai selera gitu. Kalau yang nggak suka kentang atau nggak suka toge, nggak suka kol, bisa di skip gitu. Jadi udah dipisah-pisah ya, ada toge, ada kol, ada bihu soun, ada kentang yang udah digoreng. Nanti juga saya ini mau kita sisihkan dulu ya, ini untuk bumbu pelengkapnya. Saya mau membuat koyak ya, koyak. Biar lebih ini kan, kita tata aja di sini. Mau membuat koyak sotonya. Kalau saya untuk itu bikin koyaknya itu dari kerupuk yang ini ya, kerupuk yang udah digoreng, kerupuk udang yang warna kuning. Dan tadi udah menggoreng 2 siung bawang putih. Nah ini dibejek-bejek aja, dihancurin gitu untuk bikin koyaknya. Nanti kalau kurang halus bisa di blender. Kayaknya di blender. Ini kalau ini kan bisa ya di plastik sampai halus, digeprek-geprek gini. Mau cepat di blender gitu. Cuma kalau di blender harus di yang itu ya, jadi basah bekas. Ini mah bisa digeprek-geprek aja gitu ya, kayak gini. Campurannya tuh cuma koyak itu, kalau saya itu ya nggak tahu kalau resep orang, cuma bawang putih yang udah digoreng,
dan kerupuk aja gitu. Digeprek-geprek aja ya sambil nunggu si kuah. Saya mau lanjut minta tolong ke suami ya. Saya mau lanjut ya untuk geprek-geprek ininya, minta tolong ke suami aja. Saya mau lanjut bikin sambal untuk sotonya. Karena itu terpantau tuh udah rebusan cabenya udah matang gitu. Jadi untuk apa namanya ini, untuk si bikin koyaknya mau saya minta tolong ke suami ya, ini sampai halus. Ya. Masukin dong ini geprekin. Ya apa ini kita sampai halus banget ini bawang putihnya. Itu di bawahnya. Atau bisa dimasukin sini aja lagi. Sampai halus aja. Jadi ya, maaf, itu saya minta tolong ke suami untuk menggeprekin si kerupuk untuk bikin koyaknya. Nah ini lanjut aja untuk membuat sambal sotonya sambil menunggu si kuah soto matang ya. Kita bikin sambal untuk sotonya. Kita angkat dulu si cabenya. Ini untuk kuah sambalnya, untuk sambalnya cabai ya sesuai selera, bisa banyak gitu tergantung suka pedas apa enggak. Nah kemiri 2 biji, terus saya bawang putih 2 siung gitu, sampai halus banget kayak koyak gitu, halusin lagi. Nah ini saya mau haluskan nanti. Mau dihaluskan. Bentar, saya mau cuci dulu tadi ini si blendernya bekas bumbu. Bentar ya teman-teman, saya mau mencuci dulu tadi bekas bumbu. Nah bisa di blender ini ya, dimasukkan aja. Kelihatan nggak? Tambahkan penyedap garam dan gula ya, sedikit aja karena nanti akan disiram sama kuah ini kalau udah matang gitu, biar jadi banyak, biar tambah gurih. Jadi sedikit aja, tambahkan gula semunjung gini aja ya, seujung sendok. Untuk penyedap rasanya juga seujung sendok. Untuk gulanya juga ya, biar menambah gurih gitu, gula bisa semunjung sendok juga. Ini saya mau haluskan. Bentar, saya mau haluskan dulu untuk si cabenya ya. Ini karena kalau membuat soto ya lebih dominannya tuh ke membuat kuahnya. Kalau untuk yang lain-lainnya bisa dipersiapkan gitu, cuma direbus-rebus dan diiris-iris doang gitu. Tadi udah saya sebelum live ya udah dikerjakan, jadi tinggal membuat kuahnya. Nah ini kita tunggu sampai kuahnya kurang nggak ya? Ini tadi sekitar 4 gelas, 5 gelas tadi, 5 gelas gede. Kayaknya takut menyusut, saya tambahin air aja lagi ya, 1 gelas lagi. Biar cukup sekeluarga. Nah kita biar mendidih lagi sama matang ayamnya ya. Nah ini sebentar saya mau ngeblend untuk si kuahnya.
Ini udah jadi ya untuk si sambalnya. Nanti ini saya aduh negak. Mau ditambahkan kuah sotonya. Jadi biar si apa namanya si sausnya itu sedikit cair gitu. Nanti ini mah ya tahap akhir. Nah ini coba kita lihat si kakang yang tadi disuruh untuk membuat koya jadi apa belum ya? Oh ini udah jadi. Bisa itu ya untuk membuat koyanya diremuk-remukin aja di plastik, digeprek-geprek aja. Nah tadi saya minta tolong untuk bantuan sama suami untuk membuat koya ya, karena tadi saya membuat sambal. Nah ini akhirnya nih Kak ya, untuk koyanya udah jadi. Jadi untuk si koyanya tadi cuma menggunakan kerupuk udang yang kuning, warna kuning, dan 2 siung bawang putih yang udah digoreng gitu. Nah ini gurih-gurih banget ya, kakak bisa mencoba kalau pengen tahu, pengen bikin soto gitu, memakai kayak yang dijual-jualan gitu ya, suka memakai kayak bubuk kayak gini. Nggak tahu ya kalau aslinya, kalau yang di jualan tukang soto apaan, cuma kalau saya ini memakai kerupuk dan bawang putih aja. Coba kita ya cicip, ini dikit. Gurih kak, gurih. Kakak punya kerupuk, kakak punya bawang putih, bisa dicoba ya, bikin koya. Ini dia kak, kita iniin dulu di sini nih. Sebentar saya mau mencuci dulu si panci ya, si panci. Lanjut saya mau menggoreng ayam. Bentar. Kita angkat dulu ayamnya ya, angkat dulu ayamnya sebelum disuir-suir, digoreng dulu. Tadi mana ya? Oh, ini. Kita angkat dulu si ayamnya. Jadi ini kaldunya kaldu asli gitu ya, dari tadi dari ayamnya dari mentah gitu. Nah ini bentar. Ini mau saya goreng aja. Sebelum disuir-suir saya goreng dulu. Tadi minyak. Nah ini kayak untuk pelengkap soto-sotonya. Bentar, ini saya lagi nuang dulu minyak. Nuang dulu minyak untuk goreng ayam. Nah, kita langsung goreng. Dulu kali ya ayamnya biar pas saat goreng. Nih si ayamnya mau digoreng nanti disuir-suir. Kakak itu yang di layar ya, yang di layar itu pelengkap untuk soto ya kak, pelengkap untuk soto. Untuk kakak Andi Desi mengucapkan hai juga ya kak, hai juga. Sebentar saya mau menggoreng dulu ayam ya, mau menggoreng ayam. Ntar dulu ini ayamnya mau saya iris-iris dulu. Nah ini untuk kuahnya juga udah ngegolak, kita bisa tinggal tambahkan ini si ayamnya sebelum disuir-suir. Sebenarnya bisa juga ya, bisa juga disuir-suir langsung, cuma biar agak inian digoreng dulu. Satuan aja deh, kita goreng dulu aja. Nah untuk sotonya kita tinggal cemplungin, taruh bawang daun ya, taruh bawang daun, terus tambahkan bumbu-bumbu. Untuk bumbunya saya menggunakan 2 bungkus
si kaldu ayam ya tambahan untuk mempergurih. Bentar saya balikin dulu ini. Nah lanjut, tadi ya 2 bungkus kaldu ayam. Ini sekitar setengah sendok aja garam, karena tadi udah banyak ya dari ini. Kalau kurang nanti bisa ditambahin gampang daripada kebanyakan garamnya. Ini untuk sasanya kita pakai 1 sendok. Penyedap rasa ya, penyedap rasa kita pakai 1 sendok. Selanjutnya aduh letak. Tambahkan gula sesuai selera ya. Kalau kakak suka manis bisa di 2 sendok, 3 sendok. Tapi kalau kakak untuk mempergurih doang cukup di 1 sendok aja. Di sini saya memakai sekitar 2 sendok setengah. Nah untuk ayamnya ya udah jadi ini, tinggal kita angkat aja. Nah ini kita bisa taruh dulu di sini. Untuk kuahnya juga, udah dicampurkan dengan bumbu-bumbu ya. Ini udah apa namanya ngegolak ya. Kita tes rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gurih, udah pas ya. Kita bisa ini untuk kuahnya selesai. Nah tadi kan untuk bikin sambalnya ya Kak, untuk bikin sambalnya tadi udah di blender ya, yang udah direbus si cabai, bawang putih sama kemirinya. Nah kita untuk membuat sambalnya biar tambah gurih. Gimana ya itu? Tadi lupa ya Allah. Sendoknya di mana? Oh ini aja deh yang ada. Aduh, saya lupa tadi mau persiapkan untuk sendok ininya ya. Kita tuangin aja ke sini gitu, ditambahin aja ya, biar tambah gurih gitu. Nah, terus kan ininya juga kan nempel-nempel tadi karena udah gini belum diairin. Kita bisa di-blend lagi gitu ya. Sebentar saya mau ngeblend dulu si sambalnya. Ya, bentar aja ya karena tadi udah lembut si bumbunya. Nih Kak, untuk si sambalnya ya, untuk sambal sotonya. Wih. Nah, ini untuk sambal sotonya. Ini juga udah mateng kayaknya ya, udah kita matiin aja. Kita lanjut untuk ke plating aja yuk. Kita lanjut untuk ke plating aja. Sebenarnya proses memasaknya ini udah selesai ya, udah selesai. Kuahnya udah mateng. Terus tadi si bumbu-bumbunya juga si pelengkap-pelengkapnya juga udah sedia gitu ya. Tinggal kita sajikan gitu ya. Cara penyajiannya boleh ya saya diinin ya. Ini gak muat digambar ya, gak muat digambar. Nah ini diinin aja ya. Di situ ada kentang ya yang udah digoreng, ada kol dan toge. Kakak bisa mentah, untuk kol togenya bisa dimatengin gitu ya, direbus sesuai selera. Terus ada soun yang udah direbus, ada koya, ada sambalnya. Terus ada ayamnya. Nah, terus kuahnya juga udah matang ya. Tadi kuahnya udah matang. Lanjut kita bikin, coba gambarnya sebentar saya tata dulu ya. Kita lanjut ke proses penyajiannya ya. Kita siapkan mangkok. Ya. Aduh, biar kayaknya ini di pinggir-pinggirin aja ya biar kelihatan. Nah, begini.
Jadi udah inian ya. Ini ya Kak. Oh iya, untuk pelengkapnya ya, untuk pelengkapnya ada bawang goreng, seledri, tomat, ada jeruk ya, jeruk limau, terus kecap gitu. Boleh kalau nggak ada jeruk dipakein cuka, tapi lebih enak pakai jeruk limau ya. Nah, cara penyajiannya, oh tadi juga saya udah merebus untuk telur ya, untuk telur untuk pelengkapnya. Nah, jadi ini ya Kak, banyak banget kalau untuk bisa ya Kakak kalau mau jualan juga ya yang dipersiapkan, contohnya ya saya iniin aja tuh, ulangi ya Kak, untuk ada ayam, untuk ayam ya, kentang, kol, toge, terus bihu, kok kepencet apaan ini? Sebentar. Aduh, pencet di pinggir kepencet, maaf. Nah, itu ada soun, ada koya, ada sambal, terus bumbu-bumbu pelengkapnya. Ya. Lanjut aja kita ke plating penyajiannya ya. Pertama, kalau saya itu yang dimasukkan dulu itu kentangnya, kentang ini si kolnya. Kita tuang ya kolnya. Ini mau untuk tester aja ya. Nah, kita tuang kolnya. Lanjut kita tuang si togenya. Ya, lanjut tuang togenya itu sesuai selera aja. Kalau yang nggak suka boleh di skip ya. Kalau yang contohnya nggak suka toge gitu atau nggak suka kol, bisa dipakai yang lain. Nah, terus lanjut si bihun, soun saya salah nyebutin mulu ya. Nih sounnya, kita tambahkan soun. Ini paket lengkap ya sotonya ya, paket lengkap sotonya. Kakak mau porsi berapa nih Kak? Untuk Kakak Hamilatun Fitria mengucapkan hai juga ya Kak, makasih udah gabung udah mampir di channel saya ya. Terus kita bisa masukkan si ayamnya ya, di sini saya nggak sempat untuk mensuir-suir, jadi suir mendadak aja ya, ini kita tambahkan suiran ayamnya. Ini tangan saya bersih ya. Nah, kita masukkan suir aja ayamnya. Tadi ayamnya udah direbus berikut dengan kuah, terus digoreng juga. Ini sedikit aja dulu ya, tester dulu. Lanjut ayam udah. Terus tinggal kentangnya belum. Dimasukin kentangnya. Ya, masukin kentangnya. Udah kentang. Kita masukin apa lagi ya? Oh, ini bawang goreng. Kita masukin bawang goreng. Sesuai selera, kalau nggak suka boleh di skip untuk bawang gorengnya. Nah, kita masukkan bawang goreng. Terus seledri ya. Tambahkan seledri. Nah, terus lanjut si tomat. Tadi ada kakak yang nggak suka tomat, boleh di skip ya. Masukin. Nah, ini saya kesannya kayak abang-abang lagi jualan ya, kakak-kakak lagi nunggu. Boleh kakak ngantri aja dulu. Nah, ini untuk tomatnya udah. Bisa lanjut ditambahkan, kita taruh ya si apa namanya ini, si jeruk limaunya. Untuk telurnya, cakep. Nah, satu aja, sepotong aja. Tambahkan di atasnya koya ya, nih tuh, taburkan koya sesuai selera ya. Ini gurih Kak, koyanya gurih dari kerupuk dan bawang putih. Koya tadi udah, tomat yang belum apa ya, tinggal tuang kecap sedikit aja. Ini kalau yang nggak doyan kecap juga bisa ya.
Nah, tuang kecap. Selanjutnya sambal. Sambalnya bisa dipisah atau kita sekedar tutorial doang ya, sekedar tester doang. Nah, sambalnya Kak, wih itu Kak. Sambalnya ya ini mantap karena ini tadi si sambalnya udah direbus terus ditambah kuah soto. Nih. Hup. Contohnya Kakak Halimah pengen berapa sendok Kak? Ini kita tester aja ya, sekedar inian doang, kita pakai 1,5 sendok. Nah, udah deh, tinggal kita tuang kuahnya, kuahnya. Ini kuahnya ya. Nah, itu kuahnya, tinggal kita tuang aja. Ini di saya maaf ya kalau tadi saya lupa mau iniin untuk apa namanya sendok tuh. Kita pakai gelas aja, sendok untuk. Nah, maaf ya ini pakai ini tapi ini bersih. Nah, kita tinggal tuang aja. Itu Kak. Nah, ini nggak tahu ya sotonya soto apaan, tapi ada kan banyak banget soto tuh, ada soto Lamongan, ada soto Surabaya, ada soto apaan lagi tuh, soto Betawi. Kalau soto Betawi lebih ke itu ya kayak kuah santan gitu. Nah, ini mah soto ala-ala saya aja gitu, dengan komplit memakai kentang, terus ada ini apa namanya, kol, toge, soun, eh ini apa namanya, tambahannya tomat, jeruk limau, seledri, terus ada bawang goreng, ada koyaknya, terus ada ayamnya, yang terutama ayamnya. Tadi ayamnya sedikit ya, biarin nanti ditambahin aja. Ini mau untuk tester aja. Untuk Kakak Roni Selengke, salam kenal, salam damai, semoga sehat selalu. Iya Kakak, salam kenal juga, makasih ya udah mampir di siaran langsung saya. Untuk semuanya juga ya, untuk semuanya yang udah mampir di live saya gitu, di siaran langsung saya. Jadi semangat saya membuat kontennya gitu kalau banyak yang mampir gitu ya. Nah, ini untuk semuanya. Jadi untuk proses dari awal sampai akhir udah selesai untuk masak sotonya ya. Ini hasil akhirnya. Nih Kak, boleh juga Kakak yang lihat untuk ide jualan. Untuk jualan ya, ini bisa ya jadi referensi untuk ide jualan, atau sotonya nggak pakai lontong ya. Ini pakai nasi Kak. Pakai nasi ya, ditaburin bawang merah bisa, pakai lontong bisa, sesuai selera ya. Disajikan dengan kerupuk. Wih, mantep ya Kak, mantep. Kakak barangkali ya mau jadi ide usaha, boleh ya, boleh membuat soto gitu, 1 porsi biasanya berapa kalau pakai nasi ya? Tergantung di daerah masing-masing. Tergantung di daerah masing-masing gitu. Nah, ini udah jadi ya Kak, udah jadi ini kenapa? Kok jadi gelap? Soto dan kerupuknya nih Kak ya. Kakak semua, makasih banyak sekali lagi saya ucapkan untuk kakak-kakak yang udah bergabung ya di siaran langsung saya. Saya semangat kalau banyak yang nonton gitu. Nah, bisa Kakak nonton di siaran ulangnya nanti ya Kak, di siaran ulangnya nanti. Untuk soto ini bisa jadi ide usaha dan bisa juga jadi ide untuk Kakak apa namanya, untuk disajikan ke keluarga gitu. Jadi menu masakan sehari-hari. Makasih banyak ya sekali lagi saya ucapkan. Saatnya saya undur diri. Jangan subscribe, di like, dan di komen-komen Kakak ya, jangan sungkan ya, saya senang ada komen. Mungkin kalau lagi saya masak, komen-komennya agak terlambat dibacakan gitu, mohon maaf. Nah, sekian ya Kak, ini ya Kak. Ini Kak, udah ya, untuk soto ayamnya. Tuh. Sebelum saya undur pamit ya, ini pretelan-pretelan untuk membuat soto ayam. Boleh Kakak ya jadi ide usaha, atau Kakak ide jadi untuk sajian di keluarga. Saya mau akhirin live-nya. Sekali lagi saya ucapkan makasih banyak ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ini